Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sinopsis dari buku Metodologi Studi Islam yang ditulis oleh Nur Hasanah Bahtiar dan Marwan. Buku dengan judul Metodologi Studi Islam ini berisikan sebuah materi-materi yang ada dalam metodologi studi Islam. Buku ini pada bab 1, yakni pendahuluan, menjelaskan mengenai pengertian studi Islam, tujuan studi Islam, urgensi studi Islam, ruang lingkup studi Islam, pendekatan-pendekatan perkembangan studi Islam di negara Islam, sejarah perkembangan studi Islam di Barat dan di Indonesia. Pada pengertian studi Islam dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Dalam studi Islam terdapat 4 tujuan dan arah. Pada urgensi studi Islam, di antara yaitu tantangan dari kehidupan dunia dan budaya modern. Ruang lingkup studi Islam di antaranya doktrin dan Tuhan, gejala budaya, dan interaksi sosial. Dalam pendekatan-pendekatan studi Islam, di antaranya seperti sosiologis, historis, antologis, dan psikologi. Dan studi Islam juga menjelaskan sejarah perkembangannya baik di negara Muslim maupun di Barat dan di Indonesia. Kemudian pada bab 2, yakni agama dan pedoman hidup, dijelaskan mengenai pengertian agama, latar belakang manusia beragama, fungsi agama, jenis-jenis agama, serta kedudukan agama Islam. Agama berarti tidak pergi, tetap di tempat atau keyakinan. Manusia perlu memiliki agama karena dilatar belakangi oleh fitrah manusia, keterbatasan akal manusia, dan tantangan yang dihadapi. Agama berfungsi sebagai petunjuk kebenaran, informasi, sumber moral, sumber syariah dan ibadah, dan sumber ilmu. Adapun jenis-jenis agama seperti agama samawi dan agama arti. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan arti kedudukan agama Islam. Selanjutnya pada bab 3, yakni hakikat manusia menurut Islam, menjelaskan mengenai istilah penyebutan manusia, asal-usul penciptaan, potensi dan keistimewaan, tugas manusia sebagai hamba, dan khalifah Allah yang terakhir yaitu bertahan dengan teori evolusi Darwin. Terdapat banyak penyebutan manusia dalam Al-Quran. Asal-usul penciptaan, Al-Quran tidak merinci secara rinci penciptaan dari manakah kegiatan kehidupan itu bermula. Pada potensi dan keistimewaan manusia, bahwa manusia memiliki berbagai potensi dan keistimewaan. Tugas manusia sebagai hamba adalah patuh kepada Allah dan bertahan terhadap teori evolusi. Darwin menjelaskan bahwa evolusi artinya perubahan berangsur-angsur dengan perubahan zaman. Kemudian pada bab 4, yakni akidah atau keimanan, menjelaskan mengenai pengertian akidah atau iman, konsep ketuhanan dalam Islam, Tuhan menurut agama-agama wahyu, pembagian tauhid, pembuktian eksistensi Allah, pemukiman akidah tauhid, dan yang terakhir kiat-kiat pemeliharaan akidah. Dalam pengertian akidah atau iman adalah simbol keyakinan atau percaya. Konsep ketuhanan dalam Islam yakni Tuhan atau Rabb yang memiliki arti yang maha kuasa atau pemilik atau penguasa. Terdapat 3 pembagian tauhid, diantaranya tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa al-sifat. Pada pembuktian eksistensi Tuhan terdapat 3 pembuktian dan banyak hal dalam kiat-kiat pemeliharaan akidah. Selanjutnya pada bab 5, hakikat ibadah dalam Islam, menjelaskan tentang pengertian ibadah, dasar hukum ibadah, urgensi ibadah, dan syarat utama ibadah. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Banyak dasar hukum ibadah Islam dalam Al-Quran. Adapun akhlak, etika, dan moral dijelaskan pada bab 6. Studi Al-Quran dan ilmu tafsir dijelaskan pada bab 7. Selanjutnya ada studi hadis dan ilmu hadis yang dijelaskan pada bab 8. Studi fikih dan hukum Islam dijelaskan pada bab 9. Bab 10 menjelaskan mengenai studi Islam, studi ilmu kalam dan ilmu tauhid. Studi ilmu tasawuf pada bab 11, studi sejarah peradaban bab 12,
dan Islam kontemporer pada bab 13. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.